Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah puji-pujian kita memandangkan bersama dengan keluarga, kita juga sudah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Saatnya juga tadi jemaat sudah membaca akan firman Tuhan yang dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25 yang menjadi bacaan kita di hari Rabu di minggu kelima sesudah Pentakosta pada tanggal 8 Juli ini. Nah, jemaat yang kekasih, ada tokoh dalam bacaan kita ini yang bernama Gideon. Gideon ini dia berasal dari kata Ibrani yang berarti penebang, atau dalam bahasa Ibrani juga artinya pemukul. Nah, Gideon, jemaat yang kekasih, adalah putra dari seorang yang bernama Yoas, seorang dari kaum Abiezer, suku Manase. Nah, sehari-harian bahwa Gideon ini bekerja membantu ayahnya mengelola ladang gandum dan anggur milik keluarga mereka. Nah, dengan demikian saya mau katakan Gideon ini hidup pada masa yang sangat sukar. Kenapa demikian sangat sukar? Karena bangsa Israel ditindas hingga melarat oleh orang Midian dan orang Amalek yang membencinya. Nah, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6, di situ menceritakan bahwa orang Midian dan Amalek ini memusnahkan hasil ladang dan seluruh ternak orang-orang Israel, sehingga mereka tidak mempunyai atau memiliki apapun untuk dimakan ataupun dijual. Nah, jemaat yang kekasih, dalam cerita yang saya sampaikan tadi, di tengah krisis inilah Tuhan memilih dan dia mengutus Gideon, seorang yang paling muda dari kaumnya ini, dengan kata lain di sini keluarganya, untuk membebaskan daripada bangsa Israel. Nah, jemaat yang kekasih, ketika Allah mau memakai seorang yang bernama Gideon, awalnya dia menolak. Kenapa dia menolak? Dia merasa tidak pantas, atau dengan kata lain dia merasa tidak mampu. Nah, tetapi ingat bahwa Tuhan meyakinkan dengan memberi berbagai tanda ajaib, antara lain daging dan roti yang habis di dalam api, bulu domba yang basah di tanah kering, bulu domba yang kering di tanah yang basah, dan sebagainya. Itu cara Tuhan. Ketika di zaman perjanjian lama itu Tuhan akan memanggil orang-orang yang dipilih dalam tugas dan pelayanan itu. Nah, hal ini mau menguatkan kepada kita bahwa dengan demikian Gideon ini percaya kepada firman Tuhan dan tanda-tanda ajaib yang diberikannya. Nah, oleh karena itu ketaatan Gideon tersebut membuat mampu dia memimpin 300 orang prajurit yang terpilih sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bahkan kita lihat menyatukan suku Manase dan suku Aser dan Naftali untuk bekerja sama mengalahkan musuh mereka. Nah, jemaat yang kekasih, dalam perikop bacaan kita ini, kalau kita cermati dan lihat baik-baik, secara matematik pasukan yang banyak pasti mengalahkan yang sedikit. Itu hitungan pasti dalam ilmu berperang. Nah, Gideon sempat, saya mau katakan, ciut nyalinya melihat banyaknya tentara orang Midian, orang Amalek, orang dari sebelah timur, demikian banyak. Nah, dengan kata lain dia berpikir bagaimana mungkin, dia katakan bagaimana mungkin dengan 300 orang mampu mengalahkan pasukan yang demikian lengkap dan banyak. Namun kita melihat di sini cara Tuhan itu tidak dapat diselami oleh hidup manusia. Tuhan membuat apa yang tidak mungkin dan menjadi mungkin. Dan terjadilah yang 300, saya katakan di situ, mengalahkan yang lebih lengkap, lebih banyak. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-22 itu dalam bacaan kita ini. Nah, ayat 22 saya bacakan kembali. Nah, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang, seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu
sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Taman. 300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan Tuhan membuat pedang seorang diarahkan pada yang lain. Nah, apa yang kita lihat di sini tadi? Mereka terbirit-birit lari. Di ayat yang ke-22 itu, jemaat yang kekasih. Nah, saya mau katakan kalau kita melihat secara logika saat ini, itulah matematikanya Tuhan yang sering kali tidak masuk di akal kita sebagai umatnya. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan? Percaya kepada Tuhan dan terus menyala dalam hidup kita. Nah, itulah yang diingatkan kepada kita dalam konteks kehidupan kita. Dengan kata lain, dia hanya mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan tidak takut dan getar. Bukan saja seperti waktu kita hadir di tengah dunia ini, tapi juga seperti waktu-waktu yang akan datang. Nah, dengan demikian jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan dengan seksama tadi, apa yang nyata dalam hidup kita ini. Karena kalau kita mencermati baik-baik tadi di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25 itu ada taktik perang Gideon yang berhasil. Apa itu? Rasa takut membuat orang Midian tercerai-berai. Maka mereka berteriak-teriak dan melarikan diri. Bahkan Tuhan membuat mereka saling menyerang hingga terpukul kalah. Kata lain di sini kita melihat 300 prajurit dengan kerjasama suku Manase, Naftali dan Aser. Karena ada 3 suku yang bekerja sama dalam hal itu. Nah, oleh karena itu perikop kita ini tadi mengingatkan kita, yaitu tentang kerjasama berbuah manis. Nah, kerjasama berbuah manis ini apa maksudnya dalam keberadaan kita sebagai orang yang percaya? Kerjasama berbuah manis. Jemaat yang kekasih, ada sebuah ilustrasi yang saya mau katakan pada waktu sebuah pohon berbuah, ini menandakan bahwa pohon itu masih hidup. Jadi buah adalah tanda dia hidup. Jika kita mempunyai kehidupan, maka dengan sendirinya kehidupan itu akan mengeluarkan buah. Dalam Yakobus pasal yang ke-2 ayat yang ke-17, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita melihat di sini Alkitab berkata dengan jelas kepada kita bahwa tubuh tanpa jiwa adalah mayat. Demikian pula iman tanpa buah adalah mati. 3 suku yang ada mampu mengalahkan kekuatan orang yang banyak jumlahnya itu menjadi menang. Dengan kata lain, saya mau katakan di sini bahwa apa yang bisa dibuat Tuhan akan terus nyata dalam keberadaannya. Karena kenapa demikian? Karena seringkali kita berpikir bahwa apa yang ingin kita lakukan, kita merasa dengan kekuatan hidup kita yang ada itu. Tapi ingat, menjadi orang Kristen yang diberkati, kita diingatkan untuk berbuat. Kuncinya adalah bekerja dan bukan dengan kata lain melihat keberadaan orang. Karena Tuhan hanya menginginkan bagi kita dalam keberadaan hidup kita. Karena pekerjaan yang kita lakukan di tengah hidup yang ada saat ini, segala sesuatu yang kita jumpai, kita kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Gideon awalnya dia tidak mampu, tetapi Tuhan punya cara tersendiri. Selalu mempunyai cara yang baik untuk menguatkan orang-orang pilihannya itu yang akan dipakai dengan berbagai tanda-tanda yang dia berikan. Bukan hanya itu, tapi dia juga memberkati orang yang dengan setia, yang dengan tulus ikhlas mau menjalankan segala tugas dan panggilan itu sendiri. Ini menguatkan kita semua dalam hidup yang ada saat ini. Karena yang harus kita pahami bahwa Tuhan juga memerintahkan untuk kita bekerja, baik itu di bidang konvensional atau dengan kata lain sekuler, maupun dalam pekerjaan kerohanian atau pelayanan. Nah, mana yang lebih penting? Ini menjadi pertanyaan bagi kita.
Kedua-duanya sama penting. Kenapa demikian? Sama di mata Tuhan. Selain itu memenuhi kebutuhan pokok bagi diri sendiri dan keluarga, itu juga mencukupi akan kehidupan yang ada ini. Nah, di medan perang dan di arena manapun, biasanya orang berpikir bahwa jumlah adalah hal yang penting. Nah, ternyata tidak. Atau dengan kata lain, ada orang yang sering kali mengkelompok-kelompokkan dirinya. Wah, kalau jumlahnya banyak, dia senang, hebat. Atau dengan kata lain, mungkin di gereja banyak orang yang sering kali berkelompok-kelompok. Kalau dia bisa menarik orang menjadi banyak, dia menyatakan wah persekutuan dia hebat. Tidak. Ingat apa yang terjadi dalam diri seorang yang bernama Gideon. Di medan perang ataupun di medan pelayanan, biasanya orang berpikir bahwa jumlah ada hal yang terpenting. Ternyata tidak. 30.000 orang disaring berulang kali hingga 300 orang yang tersisa. Nah, hanya 1% yang terjadi. Atau dengan kata lain, kemenangan tergantung pada kepatuhan kepada Allah. Allah ingin para pelayannya tidak menyombongkan kekuatan maupun dengan kata lain sarana perang buatan mereka. Ini yang mengingatkan kita, jangan sampai terjadi di tengah persekutuan ada terbentuk hal-hal yang kata lain itu membuat orang lain yang sering kali mengecewakan hatinya. Tapi ingat jemaat yang kekasih, inilah cara Tuhan memakai akan pelayannya, memakai panggilannya, dipakai untuk menjalankan tugas dengan baik, dengan jujur dalam keberadaan hidup yang ada ini. Karena Tuhan itu membimbing Gideon dengan cara yang unik dalam memimpin bangsanya menghadapi musuh yang berjumlah sangat besar, yaitu bangsa Midian. Tetapi ingat, bukan jumlah yang banyak yang menang, tapi yang sedikit dalam keberadaan dalam cerita ini. Tetapi kita diingatkan di sini sebenarnya apa yang harus kita lakukan, tetap kerjakan akan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemampuan kita maupun pekerjaan menurut kehidupannya. Oleh karena itu mari kita diingatkan di sini terus mengerjakan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Tuhan itu dimuliakan selalu. Nah, oleh karena itu jemaat yang kekasih, mari sebagai contoh dalam hidup beriman kita saat ini, apa yang harus kita perbuat agar karya dan pelayanan Tuhan itu terus ada di tengah kehidupan kita sebagai bangsanya ini. Mari kita diingatkan senantiasa untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dalam keberadaan hidup yang ada ini. Dengan kata lain, mari melakukan itu dengan sungguh-sungguh dalam keberadaan hidup kita. Allah tidak akan pernah tinggal diam, tetapi Dia akan tetap ada bersama dengan kita ketika kita sungguh-sungguh dengan kekuatan yang ada ini dan mengandalkan Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan dengan baik dan benar. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Mari terus kita lanjutkan ibadah bersama dengan keluarga untuk memuji, menyambut firman Tuhan dengan puji-pujian. Tuhan memberkati kita akan kehidupan yang ada.